Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi inspirasi 81. Teman-teman, saya berada di kebun kelapa sawit swadaya. Kebetulan saya lewat dan saya lihat beberapa hal ada yang janggal, kemudian saya mampir untuk melihat-lihat. Dari kebun ini mungkin kita bisa memetik suatu pelajaran supaya nanti ke depannya kita bisa menjadi petani sawit yang lebih bagus lagi, teman-teman ya. Baik, di sini yang pertama adalah setelah saya amati, saya lihat salah satunya adalah mengalami keterlambatan dalam pemupukan. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi ciri khas daripada kelapa sawit yang mengalami keterlambatan dalam pemupukan itu daunnya akan menguning. Terlebih areanya adalah tanah ini adalah tanah yang bekas galian ya. Jadi kalau Anda lihat yang sebelah sini itu bekas galian ya yang diratakan, kemudian yang sebelah kanan adalah masih tanah utuh, sehingga unsur hara yang ada di atas dengan yang di bawah ini tentu berbeda ya. Yang di atas masih terlihat hijau, kemudian yang bagian bawah ini sebagian hijau sebagian menguning. Nah, seandainya dilakukan pemupukan tentunya hijaunya akan merata. Nah, karena unsur hara di sini lebih kurang ya, tentu memerlukan unsur hara khusus yang kita berikan atau topangan unsur hara khusus yang kita berikan sehingga tidak mengalami kekuningan pada daun. Nah, ciri khas berikutnya adalah lambat laun sawit kita akan mengerdil, walaupun terlihat hijau misalkan karena unsur hara masih tersedia, karena juga masih baru tanam, sehingga unsur hara masih ada tapi tidak mencukupi. Akibatnya kedepannya pertumbuhannya juga akan terganggu ya, alias mengerdil. Sebagian yang lain mungkin tercukupi seperti itu, teman-teman ya. Itu besar dan kemudian masih subur walaupun di area bawah. Tapi sebagian yang lain, sebagian besar itu kecil. Nah, akan seperti ini menguning ya. Seperti ini menguning dan terus ke sana itu menguning. Nah, itu akibatnya teman-teman. Lama kelamaan kalau tidak cepat ditangani akan mengerdil. Nah, berikutnya adalah setelah saya amati sawit ini ternyata tidak dikastrasi, teman-teman. Anda lihat ini seperti ini ya. Nah, banyak sekali bunga, kemudian juga buahnya yang kecil-kecil seperti ini. Ini harusnya dikastrasi ya, supaya pertumbuhannya itu untuk vegetatifnya itu cepat ya. Nah, berikutnya kekurangan pada lahan ini adalah bagian pembatas ya, bagian pembatas lahan antara lahan orang lain dengan lahan sawit ini harusnya dibatasi ya, dibatasi dalam arti dibersihkan, jangan sampai gulma-gulma ini menjalar dari kebun orang lain itu menjalar ke tempat kita, sehingga ada pembatas ruang yang kosong yang harus kita bersihkan. Ini biasanya yang harus diperhatikan, teman-teman ya. Jadi bukan lahan kita saja yang dibersihkan di area piringan-piringan, tapi pembatas antara lahan kita dengan lahan orang lain itu setidaknya 2 meter atau 3 meter itu dibersihkan, jangan sampai cepat menjalar ke tempat kita, sehingga keuntungannya adalah kalau sehingga ada kebakaran tidak menjalar. Kemudian kalau ada gulma-gulma yang terlalu tinggi tidak ternaungi oleh gulma-gulma tersebut. Jadi harus dibatasi di ranah luar ya. Sama juga akan takut ketika melihat lebih terang, itu akan takut ya. Takut dalam arti yang saya maksud itu kaget ya, misalkan dia mau masuk dari ranah yang rimbun kemudian keluar ke sini tiba-tiba terang gitu, dia bisa balik lagi, contohnya tikus, babi dan lain sebagainya. Karena hama yang seperti itu senangnya bersembunyi di tempat yang rimbun. Jadi sawit kita harus kita bersihkan di pembatasnya itu. Nah, sedangkan di bagian dalam atau bagian di lahan sawitnya, gulmanya ini juga lambat dalam penanganannya. Seharusnya ini dibersihkan ya, ditabas atau disemprot ya, agar area piringan terutama itu bersih ya, sehingga kedepannya tidak ada hama yang mengganggu di tanaman kita. Ini terlihat ada pepohonan juga yang masih berdiri di sini di area piringan juga.
banyak sekali gulma-gulma, tingginya sudah melebihi separuh batas daripada sawit kita ya. Nah, ini tidak boleh dibiarkan seperti ini ya, harus segera ditangani ya teman-teman. Anda lihat di bonggolnya ini ya, ini menunjukkan bahwasanya bonggolnya ini sudah besar seperti ini. Untuk tingginya itu agak lambat. Nah, ini sudah mendekati mau kerdil teman-teman. Salah satu contoh ciri khasnya adalah batangnya ini agak keras ya. Batangnya ini kecil-kecil dan keras seperti itu ya. Nah, ini di lahan yang sama tapi areanya subur. Anda lihat batangnya ini tidak keras dan lebih besar-besar teman-teman. Nah, ini seperti ini kan subur. Ini terlihat agak lembek, kemudian agak besar-besar dan terlihat tidak keras batangnya. Ini walaupun mengalami keterlambatan dalam pemupukan karena areanya subur, ini masih subur saja teman-teman ya, karena area yang subur. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini menjadi koreksi kita ke depan apabila kita nanti berkebun kelapa sawit ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.